saudara dan saudari, mari kita berdiri dan mari kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu juga. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui lagu-lagu. Kepada kita telah diberikan kuasa kebangkitannya hidup dalam kita. Oleh
hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Firman Tuhan dipetik dari Matius pasal 28 ayat 1 sehingga 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi, salam sejahtera di dalam nama Yesus yang berharga dan berkuasa, Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup. Paskah pada tahun ini agak berbeza. Kebaktian diadakan di rumah-rumah Anda sendiri dan bukan di dalam bangunan-bangunan gereja. Tindakan ini dilakukan sebagai mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan sebagai langkah untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Saya pasti ramai di antara Anda yang rindu berada di gereja pada hari ini untuk merayakan kemenangan kebangkitan Yesus daripada kematian. Kanak-kanak secara khusus pasti sangat menginginkan menerima telur Paskah. Wabak COVID-19 telah mendatangkan kesan kepada kebanyakan negara dalam berbagai cara. Wabak ini bukan sahaja mendatangkan kesan yang dahsyat kepada kehidupan manusia, tetapi juga perhubungan manusia, ekonomi, masyarakat secara menyeluruh, dan terlebih lagi ibadah. Memang adalah suatu kenyataan bahwa COVID-19 telah menyebabkan panik, ketakutan, dan ketidakpastian kepada ramai orang. Pada waktu seperti ini, saya percaya bahwa kita memerlukan kata-kata penghiburan daripada Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
kita membaca di ayat 19 bahwa pada malam selepas Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya berkumpul, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mengapakah mereka takut kepada pemimpin Yahudi? Beberapa hari sebelum itu, murid-murid Yesus telah menyaksikan dari jauh bagaimana ketua mereka, Yesus, disalibkan sampai mati oleh askar-askar Romawi. Sebelum mereka pulih sepenuhnya daripada pengalaman sedih dan sakit ini, mereka dikejutkan lagi dengan berita semasa melalui Maria Magdalena yang mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan murid yang satu lagi, kemungkinan Yohanes, berlari ke kuburan di mana Yesus dikebumikan, tetapi mayatnya tidak ditemukan di situ. Murid-muridnya pasti berada di dalam suatu keadaan panik dan keliru, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi pada waktu itu. Oleh karena takut dipersalahkan dan dituduh oleh para pemimpin Yahudi sebagai penyebab kepada kehilangan tubuh Yesus serta kemungkinan untuk mencederakan mereka, maka para murid Yesus telah mengambil keputusan untuk berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Dalam keadaan takut, Yesus yang dibangkitkan itu telah menampakkan diri dengan cara ajaib dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata itu pasti telah menjadi penghiburan kepada murid-muridnya. Di ayat 20 kita membaca bahwa murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bukan sahaja mendengar kata-kata yang menghiburkan, damai sejahtera bagi kamu, tetapi juga melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang telah dibangkitkan, Tuhan dan Tuhan mereka berdiri di tengah-tengah mereka. Di ayat 21 sekali lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Memberikan kepastian kepada mereka mengenai damai sejahteranya sebelum mengutus mereka untuk misi. Saudara dan saudari, saya tidak mengetahui keadaan Anda pada masa ini, khususnya waktu yang sangat mencabar ini. Mungkin Anda sedang panik, khawatir, takut, dan tidak pasti mengenai kehidupan selepas wabah COVID-19 ini berakhir. Apa sahaja situasi Anda, kiranya Anda terdorong dan dikuatkan di dalam rohmu oleh kebenaran bahwa Yesus ialah Tuhan yang telah dibangkitkan dan hidup. Dia telah mengalahkan maut serta memberi kita kepastian akan hidup yang kekal. Anda tidak melihat dia secara fisikal, tetapi dia tinggal di dalam hatimu. Seperti lirik nyanyian gereja yang berbunyi, bagaimana ku tahu dia hidup? Dia hidup di hatiku. Jadilah kuat di dalam firman-Nya. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bukanlah ketidakhadiran musuh, dugaan, dan gelombang dalam hidup, tetapi suatu ketenangan dalaman sebagai akibat daripada keintiman dengan Yesus, Raja damai itu. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ucapkanlah kata-kata berkat kepada orang lain.
terutama di waktu yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya mau akhiri dengan menyanyikan lagu ini. Lagu ini dalam bahasa Inggris, tetapi memberi maksud atau makna bahwa Yesus berkata, "Aku memberikan damai sejahteraku bagi kamu." Damai yang bukan diberikan oleh dunia. Dia akan juga memberikan kasihnya dan sukacitanya. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's the love that the world cannot give. It's the love that the world cannot understand. Love to know, love to live. I love, I give unto you. My joy I give unto you. It's the joy that the world cannot give. It's the joy that the world cannot understand. Joy to know, joy to live. My joy I give unto you. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bangkit daripada kematian, mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, dan memberikan kami pengharapan yang besar, pengharapan untuk hidup yang kekal selama-lamanya, dan akan bersama dengan Engkau selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal di surga. Kami bersyukur untuk damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya damai sejahtera-Mu itu tinggal di dalam hati kami, terutamanya pada waktu-waktu seperti ini, di mana kami berhadapan dengan ancaman COVID-19. Tapi kami bersyukur karena Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami.
Kami bersyukur karena Engkau hidup, maka kami hidup hingga hari ini. Saya mau berdoa Tuhan supaya Engkau berkati setiap saudara dan saudari dimanapun mereka berada pada saat ini beribadah kepada-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Berkati mereka dengan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran mereka. Cukupi keperluan mereka dan lindungi mereka daripada semua berbahaya, terutamanya berbahaya jangkitan COVID-19. Kiranya perlindungan-Mu turun ke atas umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan akui iman kita bersama-sama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Archbishop Meltzer karena mengungsikan firman Tuhan kepada kita pada pagi Paskah ini. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam bahan-bahan doa. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kita juga berdoa untuk iman, pengharapan, dan kasih. Kita berdoa supaya orang ramai beriman kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kita juga berdoa supaya iman anak-anak Tuhan sentiasa bertumbuh. Kita mendoakan untuk pengharapan, mendoakan supaya orang ramai akan mendapat pengharapan di dalam Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah mereka. Contohnya virus COVID-19, tekanan hidup dan sebagainya. Kita juga mendoakan untuk kasih, mendoakan supaya anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi, juga mengasihi mereka yang berada di sekeliling kita dan mengambil berat terhadap jiwa mereka. Saudara dan saudari, mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini.
dan saudari, mari kita akui dosa kita bersama dengan akuan dosa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Tuhan. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian. Mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita berikan pujian kepada Tuhan Allah kita.